Baiklah teman-teman, yang pertama kita membahas fungsi kemonotonan fungsi trigonometri, yaitu ada garis grafik dan ada kurva. Di kurva ini ada fungsi turun dan fungsi naik. Setiap fungsi memiliki garis singgung, ada yang condong ke kiri dan ada yang condong ke kanan. Apa aja sih syarat-syaratnya? Syarat untuk kemonotonan fungsi trigonometri naik dan turun. Yang pertama ada fungsi fx naik jika f aksen x lebih besar dari 0. Yang kedua ada fungsi fx turun jika f aksen x lebih kecil dari 0. Contoh, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan sin x pada interval x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil daripada 360 derajat. Yang pertama ada contoh soal. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan sin x pada interval x besar dari sama dengan 0, x kecil dari sama dengan 360. Jawab. Kemudian kita turunkan dulu fungsi fx. Turunan dari sin x adalah cos x. Kita kerjakan yang fungsi naik. Pakai yang di syarat tadi ada f aksen x lebih besar dari 0. Nah, kita masukin. Kemudian f aksen x sama dengan 0, cos x sama dengan 0. Cos yang menghasilkan nilai 0 adalah cos 90 derajat dan cos 270. Kemudian cos x sama dengan cos 90 derajat, x1 sama dengan 90 derajat. Cos x sama dengan cos 270 derajat, x2 sama dengan 270 derajat. Untuk mencari intervalnya, kita membutuhkan garis bilangan. Yang pertama ada nilai 0 derajat sampai 90 derajat. Ini kuadran 1 yang bernilai cosnya bernilai positif. Kemudian ada kuadran 2 dan kuadran 3 yang cosnya bernilai negatif. Kemudian ada yang bernilai 270 sampai 360 derajat yang kuadrannya namanya kuadran 4, cosnya bernilai positif. Sehingga interval fungsi naik sama dengan x besar dari 0, x kecil dari 90 derajat, atau x besar dari 270 derajat, x kecil dari 360 derajat. Kemudian yang B, fungsi turun. Ini fungsi turun yang tadi, f aksen x lebih kecil dari 0, kita masukin. F aksen x lebih kecil dari 0. F aksen x sama dengan 0, cos x sama dengan 0. Nilai cos yang menghasilkan 0 adalah 90 derajat dan 270 derajat. X1 sama dengan 90 derajat dan X2 sama dengan 270 derajat. Sama seperti tadi, untuk mengerjakan interval kita membutuhkan garis bilangan. Yang pertama nilainya 0 derajat sampai 90 derajat yang cosnya bernilai positif. 90 derajat sampai 270 derajat cosnya bernilai negatif. 270 derajat dan 360 derajat cosnya bernilai positif. Ini kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan ini kuadran 4. Sehingga interval fungsi turun sama dengan x lebih besar dari 90 derajat, x kecil dari 270 derajat. Di sini kita ambil yang bernilai negatif karena ini fungsi turunan. Karena fungsi turunan dia lebih kecil dari 0. Sekian, terima kasih. Nah, untuk contoh soal yang kedua tentang kemonotonan fungsi, ini ada tentukan interval fungsi naik pada interval x besar dari sama dengan 0 dan x kecil dari sama dengan 360 derajat pada fungsi fx sama dengan cos 2x. Nah, yang pertama-tama kita tentukan dulu turunan dari fungsi fx-nya, di mana turunan dari fungsi cos 2x sama dengan negatif 2 sin 2x. Nah, yang A kita tentukan fungsi naik, di mana rumusnya adalah f aksen x lebih lebih besar putih lah tuh. Nah, yang pertama kita cari fungsi naik, di mana rumusnya f aksen x sama dengan f aksen x lebih besar dari 0. Nah, kita masukin sin 2x lebih besar dari 0 dikali negatif
Kita harus menghilangkan tanda negatif dengan mengalihkan pertidaksamaan ini dengan negatif 1. Nah, jadi dengan dikalikan, tanda pertidaksamaannya berubah menjadi kecil dari. Nah, kita masukkan sin 2x lebih kecil dari 2-nya pindah ruas, jadi 0 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah sin 2x lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Nah, yang selanjutnya ada, kita tulis sin 2x sama dengan 0. Kita cari sin yang bernilai 0, di mana ada sin 0 derajat, sin 180 derajat, sin 360 derajat, dan sin 540 derajat. Nah, yang pertama, sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Nah, 2x1 sama dengan 0, 2-nya pindah ruas, jadi 0 bagi 2 sama dengan 0. Nah, yang kedua ada sin 2x sama dengan sin 180 derajat, 2x2 sama dengan 180 derajat, 2-nya pindah ruas, jadi 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Nah, yang ketiga juga sama, dimana ada sin 2x sama dengan sin 360 derajat, 2-nya pindah ruas, jadi 360 derajat bagi 2 sama dengan 180 derajat. Yang keempat juga ada sin 2x sama dengan sin 540 derajat, 2-nya pindah ruas, jadi 540 derajat bagi 2 sama dengan 270 derajat. Nah, selanjutnya ada, nah, jadi jawaban dari mencari interval fungsi naiknya adalah 90 derajat adalah x-nya besar dari 90 derajat dan x kecil dari 180 derajat, atau x besar dari 270 derajat dan kecil dari 360 derajat. Kenapa kita mengambil yang negatif? Karena bentuk fungsinya yaitu adalah kurang dari 0. Oke, dadah. Nah, untuk contoh soal yang kedua tentang kemuntulan fungsi, ini ada tentukan interval fungsi naik pada interval x besar dari sama dengan 0 dan x kecil dari sama dengan 360 derajat pada fungsi fx sama dengan cos 2x. Nah, yang pertama-tama kita tentukan dulu turunan dari fungsi fx-nya, di mana turunan dari fungsi cos 2x sama dengan negatif 2 sin 2x. Nah, yang A kita tentukan fungsi naik, di mana rumusnya adalah f aksen x lebih kecil, lebih besar. Tidak tuh. Nah, yang pertama kita cari fungsi naik, di mana rumusnya f aksen x sama dengan f aksen x lebih besar dari 0. Nah, kita masukin sin 2x lebih besar dari 0 dikali negatif 1. Kita harus menghilangkan tanda negatif dengan mengalihkan pertidaksamaan ini dengan negatif 1. Nah, jadi dengan dikalikan, tanda pertidaksamaannya berubah menjadi kecil dari. Nah, kita masukkan sin 2x lebih kecil dari 2-nya pindah ruas, jadi 0 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah sin 2x lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Nah, yang selanjutnya ada, kita tulis sin 2x sama dengan 0. Kita cari sin yang bernilai 0, di mana ada sin 0 derajat, sin 180 derajat, sin 360 derajat, dan sin 540 derajat. Nah, yang pertama, sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Nah, 2x1 sama dengan 0, 2-nya pindah ruas, jadi 0 bagi 2 sama dengan 0. Nah, yang kedua ada sin 2x sama dengan sin 180 derajat, 2x2 sama dengan 180 derajat, 2-nya pindah ruas, jadi 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Nah, yang ketiga juga sama, dimana ada sin 2x sama dengan sin 360 derajat, 2-nya pindah ruas, jadi 360 derajat bagi 2 sama dengan 180 derajat.
Yang keempat juga ada sin 2x sama dengan sin 540 derajat. 2-nya pindah ruas, jadi 540 derajat bagi 2 sama dengan 270 derajat. Nah, selanjutnya untuk mencari intervalnya, kita dimulai dengan garis bilangan. Nah, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kenapa? Karena intervalnya dimulai dari 0 derajat dan diakhiri dengan 360 derajat. Oke. Dari 0 sampai 90 derajat itu adalah kuadran 1 di mana sinnya bernilai positif. Dan dari 90 derajat sampai 180 derajat merupakan kuadran 2 di mana sinnya bernilai negatif. Nah, 180 derajat sampai 270 derajat merupakan kuadran 3 di mana sin bernilai positif, dan 270 derajat sampai 360 derajat merupakan kuadran 4 di mana sin bernilai negatif. Nah, jadi jawaban dari mencari interval fungsi naiknya adalah 90 derajat adalah X-nya besar dari 90 derajat dan X kecil dari 180 derajat, atau X besar dari 270 derajat dan kecil dari 360 derajat. Kenapa kita mengambil yang negatif? Karena bentuk fungsinya yaitu adalah kurang dari 0. Oke, dadah. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu interval kecengkungan fungsi trigonometri. Nah, misalnya sebuah grafik fungsi fx pada interval x2 lebih besar daripada x1, lebih kecil daripada x3. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah grafik dengan dua cengkungan. Yang ini merupakan, kita misalkan seperti mangkok terbalik ya teman-teman, yang dimana cengkungannya menuju ke bawah. Yang berarti ini grafik cengkung ke bawah. Dan yang kedua, ini seperti mangkok yang biasa aja, tidak terbalik. Yang dimana ini merupakan grafik cengkung ke atas. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada dua ketentuan. Yang pertama, grafik fungsi fx cengkung ke atas jika f double aksen x lebih besar daripada 0. Dan yang ketentuan yang kedua, itu ada grafik fungsi fx cengkung ke bawah jika f double aksen x lebih kecil daripada 0. Oke, terima kasih. Pertama-tama kita turunkan dulu fungsi x-nya, yaitu 10 cos 2x. Nah, yang kedua kita cari turunan fungsi dari 10 min x 2x. Turunan dari fx adalah 10 cos 2x. Nah, turunan f double aksen adalah min 20 sin 2x. Nah, lalu di bawahnya ini nolnya kita ganti dengan pi, sehingga sin 2x sama dengan sin pi. 2x sama dengan pi ditambah k dikali pi, pindahkan 2-nya ke ruas kanan, yaitu x sama dengan pi per 2 ditambah k dikali pi, sehingga x0 sama dengan pi per 2. Oke. Nah, untuk menentukan intervalnya, kita memerlukan garis bilangan sesuai dengan interval pada soal, yaitu x lebih besar dari 0, lebih kecil dari pi. Maka garis bilangannya ini dimulai dari 0, diakhiri dengan pi, dan di tengahnya kita kasih pi per 2. Untuk membuat tanda positif atau negatif, kita memerlukan uji tanda. Kita misalkan x sama dengan pi per 6. Di sini kita masukkan pi per 6. Pi per 6-nya ke dalam f double aksen x. Dan di sini min 20 sin 2 kita kalikan dengan pi per 6. 6 dan 2 kita coret menghasilkan 3. Kemudian
180-nya kita bagi 3 sama dengan 60. Jadi sin 60 derajatnya yaitu 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 dikali min 20 itu sama dengan min 10 akar 3. Yang ini artinya negatif. Sehingga interval antara 0 dan pi per 2 itu nilainya adalah negatif. Sedangkan pi per 2 dan sampai pi adalah positif. Nah, karena yang diminta adalah interval cekung ke bawah, maka yang kita ambil adalah yang menghasilkan negatif, yaitu x besar dari 0, kecil dari pi per 2. Oke, selanjutnya saya Vini akan menjelaskan tentang materi menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah soal, yaitu tentukan titik maksimum dan titik minimum setiap fungsi berikut. Yang A, y sama dengan 2 cos x. Yang B, y sama dengan min 3 cos x tambah 15 derajat. Sedangkan yang C, y sama dengan negatif cos x tambah 1. Kita jawab. Nah, untuk menjawabnya kita harus mengetahui dulu rumusnya, yaitu y sama dengan A cos gx tambah C. Nah, nilai maksimumnya itu adalah mutlak A tambah C, sedangkan nilai minimumnya adalah negatif mutlak A ditambah C. Kita langsung aja masuk ke soal yang A, yaitu y sama dengan 2 cos x. Nah, jadi kita ambil A-nya dulu sama C-nya. A-nya kan ini 2, sedangkan C-nya nggak ada. Jadi C-nya 0. Pertama-tama kita menentukan nilai maksimum. Nah, nilai maksimum tadi kan adalah mutlak A ditambah C. Mutlak A-nya itu adalah 2, berarti ditambahkan dengan 0. Mutlak 2 itu adalah 2, ditambahkan 0 berarti hasilnya 2. Lanjut ke nilai minimum. Di sini kan negatif mutlak A ditambah C. Nah, jadinya dimasukin negatif mutlak 2 ditambahkan 0 sama dengan negatif 2. Kita lanjut ke soal yang B. Y sama dengan negatif 3 cos x tambah 15 derajat. Nih ya. Nah, kita lihat di sini bahwa A-nya adalah negatif 3, sedangkan C-nya juga nggak ada, jadi kita tulis 0. Nah, jadi kita pertama-tama cari dulu nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya kita masukin aja A-nya, yaitu negatif 3 dimutlakin ditambahkan dengan 0. Hasilnya adalah positif 3. Nah, lanjut ke nilai minimumnya. Di sini kita masukin negatif dalam mutlak negatif 3. Ditambahkan dengan 0 sama dengan negatif 3. Lanjut kita ke yang C, yaitu negatif 2 cos x tambah 1. Nah, nih. Kita lihat di sini bahwa A-nya adalah negatif 2, sedangkan C-nya adalah 1. Kita tulis, terus kita tentukan nilai maksimumnya, yaitu A-nya dimasukin dan C-nya juga dimasukin. Jadinya 2 tambah 1 sama dengan 3 hasilnya. Lanjut ke nilai minimumnya, kita masukin juga sama, terus nanti mutlak negatif 2 itu kan 2, terus ada minus di sininya, jadi negatif 2 ditambahkan 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Oke. Sekian penjelasan dari saya, makasih. Sekarang kita akan menentukan titik stasioner. Untuk menentukan titik stasioner suatu fungsi trigonometri, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu syaratnya f aksen x harus sama dengan 0. Misalkan di sini sebuah contoh soal, tentukan titik stasioner fungsi trigonometri dari fungsi fx sama dengan sin x dengan interval x lebih besar sama dengan 0 derajat dan x lebih kecil sama dengan 2pi. Di sini masukkan syaratnya dulu, f aksen x sama dengan 0. Fx sama dengan sin x. Ketika diturunkan, maka sin x akan menjadi cos x, sehingga dapat turunannya yaitu cos x. Di sini sesuai dengan syarat, maka f aksen x ini atau cos x ini harus sama dengan 0. Sehingga cos yang menghasilkan 0
adalah cos 90 derajat dan cos 270 derajat. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya, yaitu X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Sekarang mencari titik Y-nya. Di sini Y sama dengan sin X. Kita gantikan sin X-nya dengan nilai X yang sudah kita temukan tadi. Sin X yaitu sin 90 derajat sama dengan 1. Dan sin 270 derajat sama dengan negatif 1. Sehingga titik stasionernya ada dua, yaitu 90 derajat, 1 dan 270 derajat, negatif 1. Kurang ini. Di sini bentuk derajat kita ubah ke dalam bentuk pi. Sehingga 90 derajat itu kan sama dengan 180 derajat dibagi 2, yaitu atau pi per 2. Dan 270 derajat itu sama dengan 3 pi per 2. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.